Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Renianti Kusuma dengan NIM 2031869 akan mempresentasikan tentang dimensi gender sosial inklusi pada sekolah reguler. A. Model pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekolah inklusif adalah sekolah biasa atau reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan mengakomodasi semua peserta, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, emosi, mental, cerdas, dan lain sebagainya. Agar guru mudah untuk mengajar di dalam kelas reguler, diperlukannya yaitu metode atau model pembelajaran. Metode atau model pembelajaran adalah segala usaha sistematis dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan melalui berbagai aktivitas di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian, adanya metode atau model pembelajaran yang tepat dalam mengajar dapat membantu dalam proses belajar dan mempermudah dalam menyampaikan materi serta membawa anak didik untuk mencapai tujuan yang ditempatkan. Macam-macam metode atau model pembelajaran dalam sekolah inklusi. Pertama, memahami pembelajaran dengan metode ceramah. Mudah penerapannya. Metode ceramah pada siswa tunanetra hanya berupa penyampaian materi dengan beberapa penjelasan secara lisan. Tepat bagi mereka, para kaum tak melihat, sebab mereka sangat menonjolkan indera pendengarannya. Metode ceramah sangat cocok jika ada mata pelajaran yang indikatornya mengharuskan siswa untuk menyimak secara matang. Disarankan metode ini tepat bagi guru. Yang kedua, memahami pembelajaran dengan metode tanya jawab. Pendekatan ini adalah metode lanjutan pada proses pembelajaran. Makalah pembelajaran ingin dibuat siswa turut aktif di dalam kelas. Metode ini dapat diterapkan pada siswa tunanetra karena metode ini merupakan tambahan dari metode ceramah yang menggunakan indera pendengaran. Yang ketiga, memahami pembelajaran dengan metode diskusi. Metode ini dapat diterapkan pada siswa tunanetra karena mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi itu. Karena dalam metode diskusi kemampuan daya pikir siswa untuk memecahkan suatu persoalan lebih diutamakan, dan metode ini bisa diikuti tanpa menggunakan indera penglihatan. Selanjutnya, yang keempat, memahami pembelajaran dengan metode sorogan. Metode ini dapat diterapkan pada siswa tunanetra karena adanya bimbingan langsung dari guru kepada anak didik, dan seorang guru dapat mengetahui langsung sejauh mana kemampuan anak didiknya dalam memahami suatu materi pembelajaran. Yang kelima, memahami pembelajaran dengan metode bandongan. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra inti karena guru memberikan penjelasan materi kepada anak didik tidak secara perorangan. Metode ini merupakan kebalikan dari metode sorogan. Tunanetra dapat mengikuti metode ini karena metode ini dapat diikuti dengan tanpa menggunakan indera penglihatan. Yang keenam, memahami pembelajaran dengan metode drill. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra jika materi yang disampaikan dan media yang digunakan mampu mendukung mereka untuk memahami materi pembelajaran. B. Dukungan terhadap implementasi GSI. Dalam implementasi pendidikan karakter, tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi. Implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran. Yang pertama, menanamkan nilai karakter kepada anak. Menanamkan nilai kebaikan dimulai dengan mengenalkan nilai-nilai karakter kepada siswa selama kegiatan pembelajaran.
Sementara itu, mengenai keberadaan siswa kebutuhan khusus, guru lebih menekankan pada saling menghargai, saling menolong, dan tidak membeda-bedakan. Guru menyesuaikan nilai karakter dengan mata pelajaran dan materi pembelajaran dalam penanamannya. Yang kedua, memberikan contoh. Siswa sekolah dasar membutuhkan contoh nyata penerapan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan cara agar anak menampilkan karakter. Yang keempat, mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik. Adapun faktor-faktor lain dalam kesuksesan implementasi. Yang pertama, adanya kerangka yang kuat. Yang kedua, implementasi berdasarkan budaya dan konteks lokal. Yang ketiga, partisipasi yang kesinambungan dan refleksi diri. C. Keberhasilan pendidikan bergender sosial inklusi. Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada biasanya terkait dengan masalah teknik, gender, status sosial, kemiskinan, dan lain-lainnya. Berikut konsep pendidikan inklusi menurut Ilahi, yaitu yang pertama konsep anak dan peran orang tua, yang kedua konsep sistem pendidikan dan sekolah, yang ketiga konsep keberagaman dan diskriminasi, yang keempat konsep memajukan inklusi, dan yang terakhir konsep sumber daya manusia. Agar pendidikan gender sosial inklusi ini mengalami keberhasilan, lembaga atau sekolah reguler tersebut harus mempunyai fasilitas yang memadai, yang memenuhi kebutuhan siswa atau peserta didik tersebut. Dari segi pendidik atau guru yang mengajar di sekolah reguler ini harus mempunyai pengalaman seperti workshop yang berkaitan dengan sekolah inklusif. Guru atau peserta didik ini harus memiliki banyak informasi mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Tidak lupa dengan dukungan orang tua yang kooperatif, sehingga orang tua tidak menganggap bahwa masalah pendidikan siswa anak berkebutuhan khusus ini adalah menjadi tanggung jawab guru atau menjadikan tugas guru di sekolah. Orang tua harus peka dengan kondisi anak yang berkebutuhan khusus tersebut. D. Membuat sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, inteligensi, sosial, emosional, dan kondisi lainnya untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler. Kehadiran sekolah inklusi merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, yaitu anak berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolahan khusus pula. Dengan adanya sekolah inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus ini bersekolah di sekolah reguler selayaknya anak normal. Adapun persiapan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan inklusif atau sekolah inklusi. Yang pertama, kesiapan pengajar yang memiliki kompetensi, yang ditandai dengan adanya pemahaman dan keterampilan guru dalam pengelolaan sekolah inklusif atau kelas inklusif. Yang kedua, kurikulum yang diferensiasi sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan siswa ABK, yaitu kesadaran, pemahaman, dan penerimaan tempat, sebaya, dan orang tuanya tentang kehadiran siswa ABK di sekolah. Yang ketiga, ketersediaan fasilitas yang mendukung proses mengajar belajar bagi siswa ABK. Tujuan sekolah inklusi. Tujuan dari sekolah inklusi yakni memberikan kesempatan siswa berkebutuhan khusus untuk belajar mengenal teman yang seragam, tidak hanya sesama anak berkebutuhan khusus saja, serta berpotensi untuk memberikan dukungan sosial sehingga kompetensi sosial tersebut kemampuannya menyesuaikan diri akan berkembang. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.